Bahwa kalau dalam namanya bisnis, karena nggak selamanya bisa naik, nggak selamanya bisa turun, maka apa yang dilakukan sama mereka? Mereka pakai kayak sesuatu buat sebagai penglaris nih. Nah, halo Upgraders, ketemu lagi bersama dengan saya Roni Francis di dalam program Upgrade Metafisika. Tetapi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana metafisika diterapkan di dalam bisnis. Nah, saya membawa seorang narasumber yang biasanya sering pergi ke luar negeri. Kita akan banyak nanya-nanya, apakah di luar negeri juga ada seperti di Indonesia dan seperti apa yang biasanya mereka lakukan. Halo Bu Sanda. Halo juga. Itu selalu harus dengan halo gitu ya. Oke, Bu Sanda atau si Sanda. Nah, kalau misalnya kita cerita di bisnis ya, bisnis itu kan Bu Sanda terlibat dengan organisasi, terlibat juga dengan perusahaan ya. Bahkan ini kan kalau di beberapa organisasi mereka itu kan punya usaha sendiri, betul kan? Nah, saya pengen nanya dong, ini kalau di luar negeri rata-rata yang si Sanda kenal itu usahanya mereka apa aja? Yang di luar negeri? Ya, di luar, mau Amerika boleh, di Jepang boleh, atau di mana aja deh? Banyak sih macam-macam ya. Rata-rata industrinya yang biasa ikut organisasi. Biasanya ke trading lebih banyak sih kalau. Oke, tradingnya trading apa nih? Boneka itu juga trading loh. Trading patung ya. Macam-macam ya. Ada yang mulai dari dari hal kecil, ada yang baut, mur, sampai misalnya ya buah-buahan ya, komoditi segala macam. Buah-buahan itu ekspor impor jadinya. Ekspor impor. Wow. Ada juga. Iya. Banyak sih macam-macam ya. Banyak macam-macam ya. Tetapi pernah gini nggak dibilang sama mereka gitu kan ya? Namanya bisnis pasti kan nggak setiap kali naik, betul kan? Dulu kita pernah bahas nih ya, bahwa kalau dalam namanya bisnis, karena nggak selamanya bisa naik, nggak selamanya bisa turun, maka apa yang dilakukan sama mereka? Mereka pakai kayak sesuatu buat sebagai penglaris nih. Nah, orang-orang di luar negeri banyak pakai nggak? Terutama kalau misalnya si Sanda kan pernah ke Amerika, ke Eropa, ke Asia, yang lebih kental dengan begituan tuh di mana biasanya? Kalau yang selama ini saya tahu, yang saya lihat sih nggak terlalu ya. Kalau memang kayak di Amerika atau mungkin di Eropa, dia nggak terlalu seperti itu. Justru lebih banyak di Asia. Lebih banyak di Asia. Ataupun mungkin kalaupun emang di Amerika ya mungkin orang-orangnya juga berasal dari Asia gitu. Iya benar. Iya, benar. Kan? Dari masih Asia. tetap ada itu culture itu. Iya, di Amerika ada kok rumah makan yang Indonesian food punya juga ada. Banyak. Chinese food, Indonesian food. Oh iya. Tetap lah. Ada rumah makan Padang kan gitu. Ada juga, benar. Ya, itu bukan bercanda loh. benar itu benar. Tapi kan kalau kalau yang Padang itu misalnya malah nggak terlalu ada apa ya, penglarisnya ya. Penglarisnya dalam hal apa dulu nih? Iya. Kalau misalnya yang saya tahu, kalau di luar negeri apa di Amerika atau di Eropa ya, misalnya memang dia masih berasal dari Asia dengan culture-nya dia bawa, itu masih yang mungkin dia taruh ada kayak meja dupa, atau penyembahan. Masih sama nih ya. Masih sama. Ditaruh di depan atau taruh di belakang disembunyiin biasanya? Enggak, ada juga yang di depan ya. Di depan ya? Terang-terangan aja pokoknya. Terang-terangan. Atau mungkin ya biasanya kalau kayak suka ada tempelan kertas gitu ya. Tempelan kertasnya apa nih? Dengan ada tulisan-tulisan. Ya, kalau memang yang Chinese food misalnya gitu, suka ada yang tulisan-tulisan ditempel-tempel gitu, itu yang saya tahu. Oh, jangan-jangan salah baca, itu menu sebenarnya. Masa ditaruh di atas pintu? Susah kali bacanya ya. Iya. Taruh di pintu ya. Oke. Berarti bukan guys. Bukan. Terus apa lagi? Saya nggak tahu apakah itu mungkin kayak, saya nggak ngerti juga bacanya, tapi yang pasti bukan welcome. Bukan welcome. Selamat datang, nggak juga gitu kan. Iya. Oke, itu ada di mana tuh yang ada Chinese food, di Amerika kah atau di Eropa? Di Amerika saya masih pernah lihat. Pernah lihat ada juga ya. Kalau di Asia ya jangan ditanya lah ya. Iya, semuanya. Iya. Tapi orang bilang pasarnya kalau di Asia itu kan pasarnya sangat-sangat gurih legit lah ya. Artinya kan mereka ini memang terbiasa jadi konsumen.
Jadi harus terbiasa dengan ada penglaris seperti itu atau bagaimana tuh? Ada orang-orang tertentu memang masih banyak yang memang masih meyakini itu kan tergantung keyakinan, kepercayaan mereka ya. Tapi kalau kita cerita dalam tanda petik nih orang bulenya secara langsung mereka nggak menggunakan gituan Saya sih atau jarang ini lah ya. belum pernah lihat yang pakai penglaris kalau orang bule ya. Iya, belum. Makanya mereka nggak terlalu benar-benar mereka malah nggak menganggap itu penting gitu. Iya, maka kalah dengan orang-orang Asia yang menggunakan tambahan booster. Iya. Bahkan kalau di Bali aja kan juga masih banyak yang kalau kita bilangnya apa sih istilahnya kalau orang Bali itu yang ada yang sajen itu yang bunga itu kan di depan-depan. Iya. Jadi nggak cuma Chinese aja, Bali pun juga ada gitu. Kan. Di India pun juga kan ada. Di India kan. Pernah ke India ya waktu itu? Saya orang India. Oke, kalau di India tuh kayak gimana yang dilihat di sana biasanya orang menggunakannya? Sama, kurang lebih sama sih ya. Pakai kayak sajen gitu juga atau gimana? Tapi kalau India kan memang kan mereka dari agamanya sih sudah campur ya. Iya, sudah campur. Sudah campur. Ada yang Muslim juga, ada yang Kristiani juga, ada yang juga masih Hindu juga. Nah, rata-rata yang masih pakai itu mungkin yang Hindunya ya dari situ-situnya. Yang lebih kelihatan ya. Karena memang budaya mereka masih ada menggunakan namanya sajen, dupa gitu kan ya. Dan di India pun orang masih tetap melakukan ritual-ritual itu ya. Masih ya, karena sesuai dengan agama kan. Betul, ada yang sampai ditaruh di dahi gitu kan, juga gitu masih iya. Ritual-ritual seperti masih kuat. Masih kalau kuat. India. Oke. Nah, tetapi tahu nggak sih ada ternyata di India itu berkembang sesuatu ilmu yang menurut saya cukup bagus. Kayak misalnya contoh ada face reading yang model India. Nah, face reading di India itu beda dengan face reading yang model di Cina. Face reading di Cina itu kan melihat orang biasanya dari muka ya kan. Kemudian dengan ibaratnya fitur-fitur yang ada di muka lah. Alis, mata, hidung, semuanya. Nah, mereka itu melihat dengan garis ini loh, garis yang dekat hairline. Garis dekat rambut. Makanya setiap kali kalau misalnya mau diramal di sana, coba yuk dibuka ke belakang. Saya baru tahu tuh malah kalau iya benar. Nah, dan ternyata itu saya juga bingung ya. Bagaimana itu juga bisa ternyata mempunyai sesuatu akurasi yang cukup lumayan dengan cara tekniknya dari mereka. Dan teknik untuk ramal ada banyak macam kan ya. Salah satunya kalau kita bilang ngeramal ini sebenarnya bukan ramalan, sesuatu kayak pola. Mereka tahu itu dari mana sih pola. Kalau orang bentuknya seperti ini pasti begini. Kalau orang bentuknya seperti ini pasti begini. Nah yang saya bingung pertanyaannya, kalau misalnya dia lihat dari garis rambut atau kayak gimana orang yang botak? Nggak bisa ambil patokannya ya? di mana ya, di depan, di belakang. Susah itu diramalnya juga ya. Ya. Nah, Bu Sanda sendiri pernah nggak dengan berkenalan dengan banyak orang di luar negeri, pernah nggak ada orang yang meramalkan Bu Sanda gitu? Kak, ngomongin luar negeri enggak. Di luar negeri kan ada kayak Malaysia, Cina. Iya dibaca. Baca pernah. Ya, dibaca. Oke, gimana tuh? Tapi dia bukannya berdasarkan mungkin apa raut wajah atau bagaimana. Saya nggak tahu juga dia dasarnya apa ya. Tapi memang pernah. Saya nggak tahu dia bacanya apa. Dia pernah bilang, kamu tuh orangnya seperti itu, Anda orangnya seperti itu, Anda kelihatan seperti ini, padahal Anda seperti ini gitu. Itu ada gitu loh. Pernah saya. Tapi dia sendiri bisnisnya memang sebagai seorang konsultan itu enggak, atau malah enggak? Dia sebagai seorang pebisnis benar-benar dia jalanin bisnis. Iya, mungkin karena dia terbiasa ketemu dengan banyak orang atau mungkin dia juga memang ada mendalami sesuatu, saya nggak kurang paham. Tapi waktu itu begitu dia bilang dia jauh lagi ketemunya orang. Boleh saya tahu dia orangnya kebangsaan apa? Nah. Percaya atau nggak percaya? Saya waktu saya lagi Karibia. Di Dutch Caribbean. Jadi dia waktu itu saya lagi ke kalau di Karibia itu ada daerah kan Karibia itu banyak kepulauan, tapi ada beberapa kepulauan memang daerah jajahan kolonial Belanda. Jadi namanya Dutch Caribbean. Salah satunya pulaunya ada waktu saya ke Curaçao itu di Willemstad. Itu saya pas lagi datang, memang saya waktu itu lagi tugasin ke sana. Saya datang ke situ biasa mereka yang datang ada acara makan malam di situ diundang gitu kan. Terus dia nyamperin saya, dia sudah karena dia udah tahu saya mau datang waktu itu karena urusan organisasi juga, jadi foto saya sudah nyampe ke sana. Wah, jangan-jangan dibaca dari foto. Enggak, mungkin ada juga. Jadi dia bilang, waktu saya lihat foto Anda seperti kesannya begini, tapi begitu saya ketemu Anda langsung, Anda kesannya seperti ini. Ternyata Anda tuh tidak seperti yang saya duga. Anda tuh sebenarnya begini. Tapi lebih banyak dibacain waktu pas lagi ketemu, ngelihat saya langsung gitu. Ngelihat langsung. Ditanyain nggak dengan dia, kamu lihat saya itu dari mana gitu? Saya nggak tanya sih, karena waktu itu kan acaranya acara makan malam, jadi kayaknya kalau santai nggak
enak sebenarnya ya. saya tertarik, cuman maksudnya nggak mungkin saya ngobrol berdua aja, kok tahu gitu kan, kayaknya dan baru pertama kali Terus ketemu ya. bilang, kok bisa? Nih terakhir bayarnya berapa? Nah, kan nggak enak kalau saya ditagih juga ya. Kan? Iya. Nah, tapi dia sendiri bisnisnya apa sebenarnya? Saya nggak kurang paham juga waktu itu bisnisnya apa. Saya karena nggak ngobrol sampai sejauh itu. Cuman Tapi dia punya bisnis juga, rata-rata trading lah ya, punya pengusaha, bisnisnya. iya, Oke, nah guys, jadi sebenarnya kenapa banyakkan rata-rata ya? Jadi orang yang punya ilmu dalam tanda petik kadang-kadang juga orang pebisnis karena mereka kan berhubungan dengan orang. betul, ketemu banyak orang ya. Iya, dan pertama pemakai menggunakan namanya intuisi. Saya melihat Anda tuh seperti ini, misalnya dari foto. Kenapa pebisnis kayak gitu? Karena banyak ditipu sama orang. Nah, gitu kan. Jadi ngelihatnya berdasarkan dari wajah, tapi berdasarkan dari pengalaman dia, gitu. Nah, yang kedua, memang dia belajar. Dalam tanda petik belajar memang sesuatu kayak face reading atau kayak gimana. Supaya apa? Supaya dia nggak ditipu lagi. Nah, contohnya kayak misalnya saya juga. Saya belajar ini kenapa? Di dalam rangka karena saya juga berbisnis, gitu kan. Saya berbisnis dan dulu pernah ditipu juga, walaupun tahu kadang-kadang membiarkan diri ditipu juga. Tipu saya dong gitu ya. Enggak kayak gitu juga. Enggak ya. Kayak adu-adu kuat nih, udah tahu nih kayaknya nih orang nggak bener nih, tapi kayaknya masih bisa dikenali. Ternyata memang susah juga, ya kan. Nah, jadi ternyata pebisnis tuh ada, ternyata mereka punya sesuatu hal yang mereka pelajari bukan hanya dari sisi manajemen, gitu loh. Jadi, nah kadang-kadang sampai di level ekstrimnya mereka menggunakan sesuatu booster untuk usahanya mereka. Contoh. Kan kebanyakan tadi juga dibilang sama si Sanda kan, bahwa orang ada menggunakan ritual dengan menggunakan dupa. Nah, ada beberapa tempat gitu kan ya, terutama di Asia. Nah, tadi yang bilang berkebangsaan Amerika atau kebangsaan Inggris, tapi kalau dia dari orang Asia, dia menggunakan itu juga di tempat daerahnya, betul nggak? Mungkin itu karena pengaruh dari apa ya, culture ya. Culture, Karena dari budaya. ini Ya. saya agak cerita sedikit ya. Itu saya tahu alami sendiri karena ayah saya pernah cerita. Oh, oke. Jadi ayah saya ini sendiri Nah, ayahnya si Sanda itu pebisnis dulu ya? bisnis banget, Bisnis banget. banget. Oke. Jadi kalau nggak tahu gimana ceritanya, tapi ada satu orang ini terus lihat ayah saya, foto ayah saya sampai dicari. Sampai dicari fotonya. Karena lihat dari raut wajahnya ayah saya. Kenapa dengan raut wajahnya? Nah, itu makanya saya bilang dari culture ya. Karena mungkin ada entah itu karena ajaran turun temurun atau mungkin sudah pemahaman atau pengertian dari culture, memang yang mencari ini dari Tionghoa. Oh iya, biasa. Nah, jadi dia katanya melihat bentuk hidung, dia melihat nggak tahu ya apa alis atau apa bentuk wajahnya, katanya ya mungkin entah bawa hoki atau gimana. Saya terus terang saya nggak tahu seperti apa sih yang bawa hoki, apakah hidungnya lebih bulat, bundar atau bagaimana gitu kan. Mungkin ada tulisannya juga welcome gitu juga. Mungkin apa di sini ada kursnya rupiah, dolar gitu, nggak ngerti juga ya gitu kan. Tapi jangan sekarang, kurs rupiah lagi melemah. Oh iya. Tentu, silakan ambil mata uang terlemah ini. Hei, ini bukan uang. Memang bukan, ini bakal lebih buruk. Bahkan nilai tukar terhadap dolar sudah menyentuh 18.100. Uang lemah, rupiah. Ya. Nah, jadi guys, kalau misalnya Anda lihat, kebanyakan pebisnis itu, apalagi pebisnis Tionghoa ya. Nah, buat supaya teman-teman tahu juga, saya mencari busana juga karena saya melihat tanggal lahir. Oh gitu ya. Oh, benar. Bacain ternyata. Saya dibaca dan saya bilang, oh ini bagus nih, maksudnya buat bareng, saya ajak bareng gitu loh. Saya lihatnya dari tanggal lahir. Jadi jangan salah, setiap kali kita namanya berbisnis, kadang-kadang Anda tuh mau tidak mau pasti akan dibaca, ya kan? Tapi saya tidak menggunakan sesuatu untuk booster ya, jadi nanti takutnya digiring ke sana. Nah, di luar sana orang menggunakan booster karena apa sih? Pertama, karena mereka tidak tahu siapa yang mereka bisa percaya. Ya, kuncinya dipercaya itu ya. Iya, cari orang yang dipercaya itu susah, ya kan? Jadi caranya kayak gimana? Nah, pernah dengar nggak kalau misalnya di dalam namanya pebisnis itu mereka menggunakan sesuatu yang namanya tolak bala. Nah, tolak bala itu supaya dia buang sial. Jadi orangnya supaya dia tidak diapa-apain sama orang, maka dia menggunakan sesuatu namanya jimat, ya kan? Nah, kalau dulu kita cerita ada di dalam misalnya tempat kantornya, rumahnya, ya dulu kita cerita. Tetapi ini ada juga jimat yang digunakan secara pribadi. Contoh, mungkin ini Anda juga tidak pernah tahu ya. Beberapa, ini saya tidak mau menghakimi seseorang atau dari kebudayaan tertentu, tapi menggunakan namanya jimat kalung. Nah, kalung itu ada bungkusannya, tetapi biasanya ditaruhnya dalam baju. Oh. Taruh di dalam baju itu, ya taruh dalam Isinya baju. apa tuh kira-kira biasanya? Bacaan, ada kertas bacaan. Oh, jadi hari itu apakah
Kenapa dikalung? Apakah memang harus Dikalung, selalu ikut kemana-mana atau harus menempel di badan? Nah, ini ada beberapa kepercayaan bahwa yang paling dekat ke jantung itu yang paling efektif. Maka menggunakan medianya kalung dan ditaruh, akhirnya menggantung di dekat jantung, dekat detak jantung. Nah, itu menggunakan itu juga supaya apa? Tolak bala. Ya kan? Yang kedua, menggunakan dengan cara apa lagi? Menggunakan namanya kertas jimat. Kertas jimat itu taruhnya di mana? Jadi kita buka-bukaan sedikit lah ya. Nah, kita tidak bercerita bahwa ini benar atau tidak benar, tetapi ini kan adalah sesuatu kepercayaan. Ditaruh di dompet kertas jimatnya. Saya tahu tuh ada orang-orang yang suka begitu tuh, taruh di dompet tuh. Taruh di Ada dompet. beberapa. Oh, ada tahu. Ada, saya pernah Warnanya apa? Ada dua warna. Ada yang pakai warna merah, ada yang pakai warna kuning. Kebiasaan pakai warnanya kuning. Kuning kayaknya. Kuning ya Iya, pakainya. benar. Ada juga yang pakai warna merah. Ya, ada, gak usah perlu cari. Tolong dong nanti di komentar ya. Itu di sebelah mana? Saya mau datang. Gak usah ya. Nggak harus dengan Tapi itu. kecil kan ya, maksudnya itu isi tulisannya tuh, Paling gede saya lihat itu seukuran dengan kartu nama. tahu nggak isinya tulisannya apa biasanya? Nggak usah dicari tahu. Oh gitu ya. Iya. Tapi yang pasti itu ya isi kertas itu kata-kata itu yang dijadikan Ya. dia yakini itu sebagai pegangannya dia Iya, untuk selalu sebagai berhasil pegangan. berarti kan? Betul. Jadi sebenarnya kalau secara logis ya, dengan orang menggunakan sesuatu sebenarnya memperkuat dari diri dia untuk sugesti. Nah, kalau orang menggunakan mantra, ada namanya, saya nggak usah jelasin ya, terutama di daerah Jawa Barat, itu menggunakan mantra pengasihan. Itu sebenarnya adalah untuk sugesti. Kayaknya ini orang. Nah, oke, balik lagi ya. Soal tadi yang booster dari orangnya sendiri gitu kan, selain dari tempat udah biasa gitu kan, tapi dari orangnya sendiri. Terus yang berikutnya pakai apa lagi? Pernah tahu nggak? Ada orang menggunakan namanya gelang. Nah, sekarang lagi rame orang pada banyak pakai gelang. Bahkan saya melihat ya di salah satu driver aja ya, saya nggak mau bilang driver online atau kayak gimana, menggunakan gelang itu sampai 7. Serius, saya pun Batu kalah ya, gelang gelangnya. batu apa Yes. biasanya batu ya? Iya, nah, orang bilang nggak mau bilang batu ya, tapi kristal. Oh kristal. Kristal, beda, batu juga sih. Sampai dengan 7. Tujuannya buat apa? Supaya energinya biar. Tapi bukan batu apung ya, kan keringan kalau batu apung. Nggak ada efek. Satu efek. kali di bawah. Oke. Nggak efek. Jadi dia menggunakan itu juga. Nah pertanyaannya kenapa? Apakah? Nah saya jadi harus melihat secara logisnya dulu. Secara logis beberapa kristal batu alam memang mengandung namanya energi. Pasti kan di bumi ada yang namanya energi. Coba secara sadar atau tidak sadar kita mengandung energi magnet dan energi listrik manusia. Betul nggak? Tanpa kita harus ngecas pakai listrik, kita ada energi listrik loh. Betul. Iya, kok bisa? Pertanyaannya, ngecas tiap malam nggak? Tuh, ada colokannya kayak di baterai, saya enggak kan? Enggak, sebelah sini kurang baterainya. Iya, makanya kalau misalnya orang yang jantungnya lemah, dipasangin baterai. Iya. Loh, bener, ini beneran dipasangin baterai kan? Kenapa ya? Manusia itu kan harus berdetak terus kan? Nah, kalau jantung itu nggak berdetaknya pakai apa? Nah, kan orang juga masih bingung kan? Berdetak pakai apa? Nah, tapi memang di manusia itu ada namanya energi. Ya, Nah, betul. batu-batu tadi atau kristal tadi bisa memperkuat beberapa energi di dalam tubuhnya kita. Ya kan, kalau misalnya contoh, ketika kita berbicara, berarti energi apa yang paling kita harus kuatkan? Energi yang ada di dalam tenggorokan, energi tenggorokan. Nah, biasanya batunya harus berwarna apa? Berwarna biru. Nah, langsung cari nih, batu biru. Ya, karena saya ada berapa kali ketemu dengan orang yang memang dia Kenapa? pakai gelang dan dia juga pakai kalung yang memang bentuknya ya batu atau apalah, bentuknya dibilangnya kristal gitu kan, Iya, iya, yang iya. harus dekat dengan jantung dan dengan sini pergelangan Dengan tangan, nadi, betul, dengan nadi. gitu. Ya, jadi kalau Anda Anda percaya aliran seperti itu, saya nggak bilang ini bahwa ini sangat-sangat mujarab atau apa, tetapi memang setiap kristal pasti pasti mengandung namanya energi, dan biasanya digunakan adalah dekat jantung atau dekat nadi. Tapi kan pilihan batunya juga batu tertentu kan. Iya, batu tertentu, nggak mungkin batu koral, batu aspal, Nggak mungkin ya. nggak mungkin Ya. itu juga. Batu Iya. ginjal apalagi. Batu ginjal, Nggak mungkin banget. itu malah harus dikeluarin Iya. gitu kan ya. Nah, jadi memang ada menggunakan seperti itu untuk namanya memperkuat energi dan ada namanya tolak bala. Nah, ini ada beberapa hal yang orang perlu banyak yang nanya lagi nih. Kayaknya tolak bala bukan cuma dengan pakai batu deh. Nah, tapi dengan menggunakan apa? Ditelan batunya. Nah, pernah tahu nggak? Serius? Serius. Ditelan dan itu hilang. Tidak di-scan, tidak ada.
Jiskan tidak ada, tapi ditelan. Segede apa tuh batu ya? Kecil-kecil. Oh gitu. Pengen, mau makan? Enggak sih, belum lapar saya. Enggak segitu laparnya Cepat sih juga. kenyangnya, kan itu nggak habis Oh, ya. itu dia gimana ya? Ya, dan itu menggunakan batu, ya. Medianya supaya apa? Kenapa harus masuk ke dalam tubuh? Dimasukkan dalam tubuh supaya energinya muncul dari dalam tubuh, buat dari kekuatan. Nah, biasanya orang yang memakan itu tujuannya buat apa? Biasanya buat kekebalan. Kekebalan terhadap apa? Pertama, kekebalan terhadap misalkan ilmu, ya misalkan dibaca. Kedua, kekebalan terhadap apa? Orang yang mengirimkan ilmu tertentu ke dia. Nah, itu adalah sesuatu hal yang harus dia masukkan ke dalam tubuh. Nah, Tapi jadi kembali lagi itu soal keyakinan kan ya? betul. Dan Anda jangan salah, di dalam bisnis Anda juga tidak akan pernah tahu orang yang menggunakan atau tidak, tetapi biasa membawa efek. Nah, efeknya di mana nih? Menggunakan batunya dikalungin, dia pakai gelang, atau orang makan, ada efeknya. Efeknya kemana? Biasanya orang yang akan terbawa menjadi lebih pede. Lebih pedenya tapi yang terlalu gimana? Saya pede. Kayak misalnya si Sandra juga pede, tetapi apa yang membedakan? Over pede. Ada nggak kayak over pede? Pokoknya kayak orang tuh harus tunduk sama dia. Dia tuh pasti akan bisa menang. Nah, itu adalah ciri-cirinya yang biasanya kalau tidak bisa mengontrol. Lebih ke arah ego malah jadinya kayaknya. Betul. Jadi ego kayak NPD atau kayak gimana, itu biasanya ada tertentu. Ini saya tidak bilang bahwa orang-orang NPD pasti dia menggunakan itu, tidak sih ya. Betul. Tidak ada orang yang memang NPD itu dengan kelainan lah kita bilang. Kan itu dibilang narcissistic personality disorder. Berarti kan kelainan. Nah, tetapi ini orang yang menggunakan itu bisa seperti jadi kayak orang NPD, padahal dulunya dia kita tahu waktu masih kecil kan orang nggak pakai apa-apa, ya kan? Nah, masih kecil dia orangnya introvert, Pemalu, pendiam. kayak saya gitu kan. Kayak saya juga. Iya, hampir nggak percaya sih. Iya. Nah, dengan dia menggunakan itu, akhirnya dia jadi orang tuh kayak. Nah, kedua, kalau dia terlalu ekstrim dan terlalu mengontrol sama dia, maka dia jadi sifatnya pemarah. Nah, jadi coba Anda lihat orang-orang yang menggunakan seperti itu, apakah dia sampai ke level suka marah-marah atau kayak. Kalau pemarah itu bisa jadi mungkin karena dia merasa dia pede, dia merasa dia sanggup, dia yakin semuanya ada dalam Genggamannya dia, gengguan, gitu kan. kekuasaannya dia gitu. Begitu ternyata tidak sesuai, akhirnya dia jadi apa ya? Jadi marah sendiri akhirnya sebetulnya. Gitu. Betul. Tapi diungkapkan ke orang lain, diumbar ke orang lain. Nah, itu jadi pengaruh dari mana ya? Banyak hal jadinya. Kalau dia tidak menggunakan kalung. Nah, pertanyaan berikutnya pasti orang nanya nih, buat di bisnis. Apakah orang bisnis yang menggunakannya atau orang tua yang gunainnya ketika diwariskan jadi akhirnya terbawa ke anaknya? Itu Ya kan? diturunkan dong berarti apa bagaimana? Nah, apakah batunya dikeluarin lagi? Misalnya tadi kan, kalau batu ada yang dikeluarin lagi kan cuma ada biji kopi diluak doang tuh dikeluarin. Iya. Terus kita minum mahal lagi. Jangan-jangan Ya kan? kita beda tipis ya. Nah, ini apakah dikeluarin lagi? Nah, dikeluarkan juga secara gaib bisa diambil. Biasanya dikasih buat ke keturunannya, itu juga ada. Nah, terus kemudian yang Di kedua, Indonesia ada tuh. banyak kan di Indonesia. Lagi-lagi di Indonesia lagi Banyak ya. kan di malah ya. Indonesia. Dan terutama, nah ini beberapa negara ya, cuman saya nggak bilang pasti di semua orang di sana. Thailand, Vietnam, China. Biasanya pakai. Tapi kalau misalnya Anda bilang di Malaysia ada nggak? Beberapa. Singapura lebih ke modern. Tapi Coach Roni itu kita dari tadi kan ngomongin tolak bala. Tapi yang dari tadi yang semua yang Coach Roni ngomongin tolak balanya tuh yang diri sendiri, nempel ke diri sendiri, ke dalam nempel. Iya, betul. Padahal kan tolak bala juga ada banyak orang yang meyakini ya tidak yang selalu dia bawa terus, tapi mungkin di ruangannya atau dia pasang di mana atau di mana, ada juga kan? Betul. Itu yang kadang-kadang Yang waktu misalnya- itu juga pernah saya bahas. Kalau Jadi misalnya kalau dia di ruang untuk bisnis ya, mungkin dia meyakini bahwa dia harus ada itu di ruangan kerjanya dia misalnya gitu. ya, nah Itu tolak bala juga terutama kan, ada juga yang meyakini ya, seperti itu kan? kalau Anda melihat itu, jadi kadang-kadang ada yang taruh pakwa di tempatnya. Pernah lihat nggak? Orang taruh pakwa. Pakwa tahu nggak bentuk yang Ya, ada ya, 8 ya, gitu ya, kan? ya. Taruh biasanya ya kayak gitu, mulai dari pintu dia sudah taruh pakwanya. Ada Tapi cermin itu kan pakwa. nggak nempel sama dirinya dia. Enggak, berarti di ruangannya aja. Terus apalagi yang buat supaya dia tolak balanya itu juga di dalam tempatnya dia. Biasanya dia juga ada taruh sesuatu kayak dupa atau altarnya di situ. Kemudian juga ada, nah biasanya pasti menggunakan medianya patung. Atau ada orang bilang itu rupang.
Rupang. Rupang, sebutannya rupang. Kayak misalnya gini, kalau orang bilang ini ada kayak patung tertentu, patung dewa, ada orang nggak boleh dibilang patung, tapi itu rupang yang menyerupai jadinya, yang menyerupai. Jadi diyakini bahwa ada sesuatu di sana yang buat membantu. Nah, pastinya ini kan seru ya, pembahasan panjang. Jangan sampai nanti kita habisin di satu kayak gini supaya makanya mesti dengerin lagi yang berikutnya ya. Karena kita banyak membahas hal-hal yang seperti ini yang bisa sesuatu yang terjadi, tetapi bisa jadi ya Anda tidak sadar dan menganggap itu biasa. Nah, selalu saksikan program Upgrade Metafisika supaya Anda mendapatkan hal-hal yang seperti ini di kemudian harinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.